Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi bersama kami di KBBI Misi Manokwari yang berada di Jalan Serayu Senen. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima
Shalom kekasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama dengan saudara-saudaraku. Pagi hari ini bersama dengan kami keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kita akan belajar tentang bagaimana kita harus menghadapi era normal ini dengan sikap yang teguh, sikap yang tabah. Sebab tanpa ketabahan kita sulit untuk bisa memasuki keadaan yang baru. Alkisah saudara tentu masih pernah ingat cerita tentang Edmund Hillary, orang yang pertama menginjakkan kaki di puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest, pada tahun 1952. Tetapi pada saat itu dia gagal, dia tidak bisa mencapai finish. Lalu kemudian pada satu saat dia diundang di sebuah kota London pada acara makan malam, dan mereka meminta dia untuk bersaksi mengapa sampai dia bisa gagal. Sementara dia berkumpul dengan banyak orang dan dia berdiri pada mimbar di depan dan latar belakangnya dengan gunung Everest yang begitu tinggi. Lalu kemudian dia berbalik dan berkata kepada gunung, "Engkau telah mengalahkan aku, tetapi pada kesempatan yang akan datang, aku akan mengalahkan engkau, karena engkau tidak akan bertambah besar, sedangkan aku akan terus bertambah besar." Kekasih Tuhan, kita bisa melihat rintangan-rintangan di hadapan kita, tetapi kalau kita mengerti ada satu rencana yang besar dari Tuhan, maka saudara akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Terbukti pada tanggal 29 Mei tahun 1953, Edmund Hillary berhasil menaklukkan Mount Everest. Dia yang pertama kali menginjak kakinya di puncak gunung tersebut. Dan saudara, yang dia lakukan pada saat dia mau meninggalkan gunung tersebut, dia menancapkan salib Kristus di atas gunung, tanda kemenangan yang dia peroleh daripada Tuhan Yesus Kristus. Baik kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita juga akan belajar bersama-sama semakin ke dalam tentang bersikap tabah di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi saat kita memasuki era yang baru. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sikap kita harus memiliki visioner, ya, yang kita belajar dari kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi pada visioner kita selalu belajar dari ayat 1 sampai ke 4. Dan kemudian kita harus belajar minggu kedua, yaitu memiliki sikap kerendahan hati yang terambil dari ayat ke-5. Dan minggu ini kita akan belajar tentang sikap tabah. Mari kasih Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami minta tuntunan-Mu, kami minta hikmat-Mu, kekuatan-Mu, agar kami dapat mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dengan baik, dengan benar. Dan setiap kami yang mendengar tidak sekedar mendengar, tetapi kami mau mendengarkan dan mau mengaplikasikan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati kami semua, baik pemirsa di rumah, bahkan juga yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Hamba mohon kekuatan-Mu, dan hamba selalu percaya bahwa firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan tergenapi melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat dimanapun kami berada saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai pertemuan pada saat ini. Amin. Baik kasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca dari kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujadikan dengan bersumpah kepada nenek moyang
mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dikasih Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana perjuangan daripada saudara kita Yosua. Dia harus memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan estafet yang ditinggalkan oleh Musa. Dan sebuah perubahan yang harus dihadapi oleh Yosua itu tidak gampang, saudaraku. Karena dia harus menghadapi bangsa Israel yang kita kenal betul dengan tegar tengkuknya bangsa Israel. Sulit untuk dikatakan, sulit untuk dinasehati. Dan ini merupakan sebuah tantangan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat Tuhan mengingatkan kepada Yosua 3 kali di dalam firman Tuhan, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana ada 3 kali Tuhan ingatkan kepada Yosua. Pada ayat ke-6, dan teguhkanlah hatimu. Di ayat yang ke-7 dikatakan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian pada ayat yang ke-9 juga di sana dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau sampai 3 kali Tuhan katakan di dalam satu firman Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak sanggup untuk melakukan kuasanya. Saudara bisa melihat pada saat penciptaan, sekali Tuhan berkata, jadilah bumi, jadilah langit, jadi. Dan juga bukan berarti bahwa Tuhan itu cerewet, enggak. Tuhan katakan itu kepada Musa, kali ini adalah hal yang sangat penting, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau saudara sedang merenungkan firman Tuhan, ataupun saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, pada saat firman Tuhan itu datang berulang kali untuk saudara, harusnya saudara sadari bahwa hal ini penting bagi kita. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh santai, kita tidak boleh anggap biasa. Makin keliru sekali orang merasa bahwa oh saya hebat, saya dengar suara Tuhan, tetapi tidak bertindak, saudaraku. Ini kesalahan kita. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, maka harus kita lakukan adalah melakukannya, bukan kita berdiam diri. Sebab pada saat kita berdiam diri, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan itu akan bekerja pada saat saudara melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, saudara. Adalah saudara apa? Melakukan. Kalau saudara tidak melakukan, tidak bisa. Ya, saudara, kita melihat mengapa sikap hati yang tabah atau keteguhan hati ini sangat penting bagi Yosua, bagi bangsa Israel, dan juga bagi kita semua dengan hadapi new normal pada saat ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, perubahan bukanlah hal yang mudah. Kita harus mengakui, saudara, bahwa perubahan bukanlah hal yang mudah. Ayat 6a dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Artinya, Tuhan berkata, Yosua, kalau sebelumnya Musa yang memimpin bangsa ini, sekarang keadaan telah berubah.
bangsa ini. Engkau dan bangsa Israel akan mengalami perubahan. Engkau dan umatku akan masuk ke new normal. Oleh sebab itu, teguhkanlah hatimu, bersikaplah tabah, sebab memang perubahan bukan hal yang mudah. Kasih Tuhan, saya beri satu ilustrasi. Coba kalau saudara punya kebiasaan, biasanya kalau saudara lipat tangan seperti begini umpamanya. Kebiasaan saudara masing-masing. Ada kalau begini, ya. Pada saat saudara disuruh berbalik, coba saudara bingung ya. Ada kalau sulit sekali. Saudara coba aja. Saudara lipat tangan begini, sekarang disuruh balik coba. Ya. Ada kalau kita rasa kaku gitu loh, kaku. Ya. Sebuah perubahan tidak mudah, saudara. Kita butuh waktu. Kita perlu proses. Ya, perlu proses. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya, saudaraku, kita melihat Tuhan juga sudah tahu bahwa Yosua akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengingatkan kepada Yosua, teguhkanlah hatimu, tabah, ya, harus kuat. So, saya katakan saudara, iman tanpa keteguhan, saudara, iman tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita perlu ketabahan, perlu keteguhan. Saudara nggak bisa anggap enteng. Hari-hari ini kalau saudara tidak mau berubah, maka sangat sulit, ya, sangat sulit, saudara. Kita harus bertindak. Oke. Kalau hari ini pintu-pintu gereja tertutup, bukan berarti bahwa Tuhan tidak punya kuasa. Bukan berarti bahwa kita tidak punya iman. Tapi kita harus sadari ada rencana Tuhan yang besar, yang harus bisa kita lihat ke depan apa yang Tuhan mau. Istimewa untuk rumah tangga, untuk keluarga. Kalau selama ini mungkin tidak ada mesbah keluarga, tapi dengan adanya pintu gereja tertutup, maka terbentuk mesbah-mesbah keluarga. Kalau saudara yang sudah berkeluarga tidak melakukan hal itu, bertanda bahwa saudara tidak perlu kehadiran Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Saudara akan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Dan itu membuktikan bahwa saudara tidak perlu Tuhan. Tapi kalau saudara perlu Tuhan, maka tentu saudara akan membangun mesbah keluarga. Dan saya sangat berharap, saudaraku, bukan berarti pada saat COVID yang sedang melanda kita lalu kita buat mesbah keluarga. Nanti kalau COVID-nya hilang, mesbah keluarganya juga hilang. Jangan seperti itu, saudaraku. Tapi kalau boleh kita tetap mempertahankan itu, ya, tetap mempertahankan sesuatu yang bagus yang dari Tuhan, harusnya kita bisa mempertahankan itu dalam hidup kita, saudara. Baik, itu poin pertama. Perubahan bukanlah hal yang mudah. Poin kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, dalam kehidupan yang terbesar bukan berada di luar, namun di dalam diri kita. Pada ayat yang 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dikasih Tuhan, seringkali musuh terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang di sekitar kita, saudara. Coba saudara perhatikan itu baik-baik. Kami sebagai hamba Tuhan seringkali juga merasa serba salah. Saya paling terasa sekali, saudara. Adakala tugas kita sebagai hamba Tuhan untuk bisa menolong banyak orang yang tadinya hidup berantakan. Kita punya tugas untuk memberitakan Injil Kristus supaya mereka bisa diubahkan. Tetapi dari sisi lain banyak orang masukkan lagi yang tidak benar untuk kita, memperkatakan kita sepertinya itu tidak layak. Dan ini menjadi sebuah tantangan, gejolak yang terjadi di dalam diri kita, saudara. Saya mau lakukan mana? Perkataan orang atau perkataan Tuhan? Coba saudara renungkan. Dan itu ada dalam diri kita, saudara.
Kalau saudara mengerti saudara ada di muka bumi ini untuk apa, maka saudara harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukan kata orang, tapi perintah firman Tuhan itu yang harus saudara lakukan. Mengapa kita sulit untuk bisa memberitakan Injil Yesus? Karena tantangan yang ada dalam diri kita itu yang tidak bisa kita hadapi. Tantangan yang ada dalam diri kita tidak mau kalahkan. Kita lebih condong mengikuti keadaan yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara bisa melihat bagaimana cerita tentang 12 pengintai. Pada saat masih kepemimpinan dari Musa, dia mengutus 12 orang pengintai dalam Bilangan pasal 13 di sana untuk pergi melihat Kanaan. Lalu setelah mereka diutus pergi dan mereka kembali, 10 orang berkata bahwa daerah itu kita gak bisa masuk deh. Sebab di sana orang-orangnya besar-besar. Kalau kita lihat diri kita ini seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata lain. Tanah ini adalah milik kita. Karena ini adalah janji Tuhan bagi kita. Dan pasti kita akan masuk di tanah tersebut. Kita lebih condong mengikuti keadaan yang sedang terjadi. Lalu kita mulai berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan tenaga kita sendiri, dengan pola pikir kita, dengan logika kita. Kita berjuang sekuat tenaga kita, dan akhirnya kita tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan. Lalu kita menyesal, lalu kita mulai kembali mencari Tuhan. Ini sesuatu yang keliru, saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, harusnya setiap saat, apapun kondisi kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita jangan mengandalkan keadaan di sekeliling kita. Kalau hari ini orang berkata bahwa COVID bisa mengubah dunia, itu kenyataan loh saudara. COVID kali ini menyerang bukan cuma di tanah Papua, bukan di Manokwari, tapi seluruh dunia, dan kita melihat begitu banyak kematian yang terjadi. Betapa dahsyatnya. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, boleh bertanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan, mana Tuhanmu? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Dan inilah tantangan, saudara. Perjuangan-perjuangan seperti ini ada dalam diri kita. Harusnya kita yang bisa mengatasi hal itu. Ya, kita harus beriman, tetapi kita juga harus berhikmat. Kita berhikmat, tapi kita juga harus beriman. Banyak teman-teman saya berkata, saya nggak peduli dengan perkataan para pemerintah. Sejak COVID saya tetap ibadah saja. Ya boleh-boleh saja, gak ada masalah sih. Tapi saya lihat kasus-kasus di beberapa daerah yang melanggar aturan-aturan yang ada dan terjadi kematian yang dahsyat. Siapa yang akan menjawab? Bukankah keadaan seperti ini mempermalukan nama Tuhan kita? Satu, karena kita tidak menundukkan diri. Mereka menganggap orang-orang pengikut Kristus tidak tertib, tidak disiplin. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita melakukan sesuatu, kita harus melihat sebab akibatnya. Jangan kita suka-suka melakukan sesuatu tapi akhirnya kita mempermalukan nama Tuhan. Tapi kita lihat, kalau Tuhan berkata sesuatu kepada kita, Dia tetap bertanggung jawab atas hidup kita semua. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Jadi poin kedua, tantangan kehidupan yang terbesar bukan berada di luar, namun berada di dalam diri kita. Ya, berada dalam diri kita. Kesukaran yang sebenarnya bukan berada di luar sana, namun ada dalam diri kita. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, masalah bukanlah masalah.
Amin. Saudara bisa menghadapi. Poin yang ketiga, saudara, kita lihat kembali pada ayat yang ke-6, dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Poin yang ketiga, iman haruslah berjalan seiring dengan keteguhan hati. Kita beriman, oke, beriman. Tapi kalau kita beriman hanya perkataan saja, tanpa satu keteguhan, tanpa satu ketekunan, tanpa satu usaha, maka iman kita akan sia-sia. Ya, di dalam ayat 6 Tuhan berkata, Yosua, di satu sisi engkau harus percaya bahwa masa depanmu sudah pasti, yaitu bahwa engkau dan bangsa yang engkau pimpin ini pasti akan memiliki negeri yang ada di hadapanmu. Pasti karena aku yang menjamin dengan sumpahku. Tuhan berkata kepada Yosua, mereka akan masuk tanah perjanjian, karena itu janji Tuhan, itu sumpah Tuhan. Nah, sama Tuhan juga berkata kepada Yosua. Tetapi Yosua, iman itu haruslah disertai dengan hati yang teguh, bukan hati yang lemah, bukan hati yang kecut dan hati yang... Sedemikian pentingnya pesan ini sehingga Tuhan mengulanginya kembali. Yang tadi saya katakan di ayat 7 dan ayat 9. Keteguhan hati haruslah berjalan seiring dengan. Oleh sebab itu betapa pentingnya. Saudara lihat kenapa bangsa Israel nggak bisa langsung masuk ke tanah perjanjian, padahal jaraknya kan dekat. Saudara tahu? Karena mereka punya hati tawar. Dan ini yang membuat seringkali kita menjadi lemah. Coba aja saudara perhatikan baik. Orang-orang yang mengalami COVID sebenarnya karena ketakutan yang berkelebihan. Ya, ketakutan yang berkelebihan. Kemarin kami bertemu dengan dokter sendiri, dia selaku ketua COVID Kabupaten Manokwari. Virus itu biasa lengket di tangan. Kalau kita sabut dia mengalir. Dan virus itu biasa tinggal di barang-barang logam itu 2 kali 24 jam. Oleh sebab itu kalau saudara merasa pegang logam-logam yang di luar sana, saudara harus cuci tangan. Apalagi kalau saudara ke ATM, tekan intinya banyak orang yang bergantian pegang uang, itu harus saudara cuci tangan. Bukan kita takut saudara, tetapi kalau saudara satu peringatan untuk kita, kenapa kita nggak lakukan? Lalu kalau Anda keluar rumah, pakailah masker. Karena masker itu melindungi. Ya, virus COVID itu bisa terjadi kalau kita bersentuhan dengan orang lain, atau pada saat orang berdahak atau orang bersin, batuk itu yang terkuat. Dia sekitar 30 cm lah. Jadi kalau kita harus jaga jarak 1 meteran, kenapa? Karena itu tidak akan sampai gitu. Nah, kita harus mengerti hal-hal seperti ini. Jangan kita cuma ikut aneh, jaga jarak. Kayak saya punya cucu kalau ini Reinhard, kalau kita sedang duduk dekat-dekat dengan dia, langsung kita jaga jarak kalau sudah kita jauh-jauh. Ya bukan seperti itu saudara. Kan kita harus mengerti jaga jarak. Ya, kita harus jaga kebersihan. Ini penting saudara. Jadi saya pikir kalau kita jaga kebersihan selalu, makanya kita tidak akan mudah untuk kena penyakit. Kenapa orang tua selalu mengatakan, ayo anak-anak mau makan, cuci tangan dulu. Ini suatu ajaran yang sudah dari tempo dulu. Tapi seringkali orang tua yang kasih contoh tidak baik. Ayo kamu cuci tangan. Padahal kita dari kita tidak cuci tangan, langsung kita makan. Ya kan? Sama seringkali kita berkata kepada anak-anak, kamu baca firman Tuhan, kamu berdoa, dan kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita suka perintah anak-anak kita, tapi kita tidak pernah menjadi panutan, nggak pernah menjadi teladan. Ini penting, saudara, kita harus lakukan. Ya, nah oleh sebab itu tantangan kehidupan itu ada dalam diri kita, saudara. Ingat, iman yang ada pada diri kita harus berjalan seiring dengan keteguhan hati.
Kalau saudara tidak teguh, saudara nggak bisa hadapi. Kalau Yosua dia tidak kuat, tidak kokoh, tidak tekun, maka dia tidak bisa berhasil memimpin bangsa Israel. Ya, kenapa? Saudara tahu, kepemimpinan dia berbeda, masa kepemimpinannya berbeda. Kalau Musa adalah seorang pangeran yang telah terlatih bagaimana memimpin, tapi Yosua kepemimpinannya bertumbuh pada saat dalam perjalanan. Masa Musa memimpin bangsa Israel dalam perjalanan, disiapkan makanan, Tuhan menurunkan mana dari surga. Tetapi begitu Yosua memimpin, mereka harus mulai bekerja. Ini perubahan-perubahan yang tidak mudah untuk bisa diterima. Ya. Dan tadi saya katakan kita lebih condong tinggal di daerah zona nyaman. Pada saat perubahan terjadi di diri kita, kita sulit. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita pertahankan itu benar, tapi maaf, saya katakan tidak benar menurut Tuhan. Ya, nah oleh sebab itu saudara perhatikan baik-baik. Seringkali kita salah menerapkan firman Tuhan. Maafkan saya. Kalau saudara mendapat keselamatan, itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah, bukan karena jerih payahmu, bukan karena usahamu. Tetapi kasih karunia yang saudara peroleh itu tidak boleh berdiam pada dirimu sendiri. Saudara punya tugas untuk menyampaikan juga kepada orang lain, harus berbagi kepada orang lain. Selain daripada itu saudara, setelah saudara menerima kasih karunia, maka saudara harus berbuat benar. Ingat, berbuat benar. Penekanannya berbuat benar, bukan berbuat baik. Berbuat benar. Di dalam kebenaran itu ada kebaikan. Dan yang kita lakukan itu bukan untuk mendapat kasih karunia, bukan untuk mendapat keselamatan, bukan saudara. Tapi keselamatan itu sudah kita peroleh. Oleh sebab itu kita harus berbuat baik, berbuat benar. Amin, saudara mengerti? Jadi kalau saudara berbuat baik bukan untuk mendapat imbalan. Bisa ngerti ya? Jangan pernah saudara punya pikiran seperti itu, saya harus berbuat baik supaya saya dapat upah besar di surga. Bukan seperti itu saudara. Memang harus kita berbuat baik. Kehidupan kekristenan harus memiliki wawasan yang luas seperti itu. Bukan berdasarkan logika kita, pengetahuan kita, tidak, tapi berdasarkan firman Tuhan. Kita belajar Alkitab itu baik. Belajar Alkitab itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau kita belajar dari Alkitab. Ngerti? Kita belajar firman Tuhan itu baik. Tapi lebih baik kalau kita belajar dari firman Tuhan. Artinya bahwa firman Tuhan yang saudara-saudara sudah pelajari, saudara harus aplikasikan, saudara harus hidupkan di dalam kehidupanmu. Baru saudara bisa memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Kalau saudara tidak menghidupkan firman Tuhan dalam hidupmu, saudara tidak bisa apa-apa. Dan poin yang ketiga saudara, iman harus berjalan seiring dengan keteguhan hati. Baik kasih Tuhan, iman yaitu keyakinan yang kokoh kepada Tuhan dan janjinya. Namun iman tanpa disertai dengan keteguhan hati bukanlah iman yang sesungguhnya, tetapi sekadar rasa optimisme yang akan mudah luntur dan menjadi kendor. Iman lebih dari sekadar sikap optimis. Iman adalah sikap percaya kepada Tuhan dan janjinya. Keyakinan yang membuat kita bersikap teguh dalam menghadapi segala keadaan. Ya, iman dan keteguhan hati haruslah berjalan seiring. Kasih Tuhan, demikian jauh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terakhir, kepemimpinan yang kuat harus memiliki sikap visioner, kerendahan hati, tabah hati, dan yang terakhir bertanggung
jawab. Minggu depan kita akan belajar tentang bertanggung jawab seperti apa. Oleh sebab itu saya sangat berharap kehadiran saudara supaya 1 bulan penuh kita belajar bagaimana kita menghadapi new era yang baru. Kalau saudara tidak melakukan dengan benar, saudara sulit untuk menghadapinya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah. Engkau menginginkan kami menghadapi tantangan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau maksudkan selalu bertanggung jawab kepada kami. Kami sangat-sangat percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan berkati kami. Hamba tetap berdoa untuk seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Apapun yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Mereka keluar masuk hidup mereka diberkati dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka. Lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Kami boleh menjadi saksi, menjadi teladan bagi banyak orang. Biar setiap kasih karunia yang sudah kami peroleh tidak untuk diri kami sendiri, tapi kami persembahkan untuk orang lain juga. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk jalan, Serayu, Sangin dan sekitarnya. Kami tetap memberkati lingkungan kami ini Tuhan. Dan kemohon kasih-Mu turun melimpah bagi lingkungan kami. Setiap orang yang ada di dalamnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kau yang
pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang layak untuk menerima semuanya ini. Dikasih Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran dengan iman yang kuat, dengan iman yang teguh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat siang kekasih Tuhan. Kita akan bertemu pada minggu depan pada waktu yang sama. Kami sangat berharap kehadiran saudara, baik lewat online ataupun yang bisa berbagian di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam, MDC.